Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita sudah dalam ridha Allah, diberi kesehatan, kesempatan untuk belajar pada pertemuan daring yang kedua ini. Kita lakukan materi yang kemarin, ada penugasan, kita bahas sekarang, yaitu tentang karakteristik bahan lunak yang berupa bahan alam dan bahan buatan. Di sini Pak Kadu memberikan 5 contoh, 2 dari bahan alam, yaitu tanah liat dan kulit hewan, kemudian bahan buatannya lilin, sabun, dan polimer clay. Untuk yang pertama, karena waktunya tidak panjang, tanah liat atau lempung ini mudah sekali kita lihat, kita dapatkan di lingkungan kita, karena di negara kita juga banyak produsen-produsen untuk industri kerajinan prakarya tanah liat ini. Cirinya apa? Cirinya liat, lengket, dan sebenarnya ini ketap air. Kemudian bentuknya tidak beraturan, karena kan gumpalan tanah. Kalau diatur mudah dibentuk. Kemudian ukuran partikelnya sangat kecil, sangat halus, ya, maka mudah sekali menjadi padat. Warnanya coklat abu-abu, teksturnya lentur, jadi mudah dibentuk ketika masih basah. Kemudian teknik pembuatan tanah liat ini untuk jadi bahan prakarya adalah dibuat seperti adonan kue. Jadi dicampur air, kemudian dipadat-padatkan, dipenyet-penyet, kemudian disiapkan putar. Kita siapkan mau bentuk vas, mau bentuk apa, akan segera jadi seperti tujuan kita. Nah, itulah bahan alam. Artinya yang ada di alam tanpa harus dibuat secara kimia atau apapun. Kemudian yang kedua, kulit hewan. Kita ambil yang sapi. Sebenarnya masih ada kulit ular, kulit buaya, tapi kita lihat kulit sapi atau kulit kambing. Ini sebentar lagi kita Idul Adha, ada kulit sapi yang pasti akan banyak di daerah kita ini. Apa ciri kulit sapi itu sebagai bahan prakarya? Elastis dan mudah dibentuk. Kemudian bentuknya lembaran seperti kain. Ukurannya lebar, tergantung dari hewannya. Kalau sapinya besar, ya kulit ini bisa lebar. Warnanya putih ketika asap, setelah agak lama menjadi kelabu atau coklat. Kemudian teksturnya halus lembut dan tidak lengket. Ketika kulit itu ditumpuk, ada 5 atau 10 kulit ditumpuk, itu tidak lengket, tidak menyatu, tidak ada perekatnya. Kemudian teknik pembuatan, biasanya kulit hewan ini setelah dibersihkan kemudian dibentangkan supaya kering, karena kalau tidak akan busuk. Bentangkan, diawetkan atau disamak, nanti akan dipotong-potong sesuai dengan keinginan. Nah, ini sebagai pengetahuan kita, nanti kita usahakan bisa membuat praktek dari bahan lunak ini. Kemudian yang B, yang bahan buatan, itu ada lilin. Sekitar kita banyak, rumah kita banyak lilin. Mudah meleleh, kemudian silinder bentuknya kayak bambu ya, kecil, kemudian ukurannya sedang, warnanya putih. Ada juga yang warna kuning, merah, dan sebagainya. Teksturnya licin. Kalau kita lihat, kita pegang, lilin itu licin. Kemudian teknik pembuatan dicairkan pada panci yang tahan panas. Kemudian akan kita harus siapkan cetakannya. Membuat apa kita dari lilin tadi. Jelas anak-anak, itu dari lilin. Kemudian bahan berikutnya sabun. Ini padat, sabun mandi. Sabun mandi bukan sabun cair. Jadi bisa untuk bahan kerajinan kita, prakarya kita. Sabun ini padat, bentuknya segi 4, ukurannya sedang. Tidak ada besar, tidak ada sabun mandi yang besar, tidak ada, kecil. Warnanya bermacam-macam seperti yang ada di rumah kita, ada yang putih, ada yang kuning, ada yang pink dan sebagainya. Kemudian cara pembuatan
pembuatannya kalau sabun ini dengan diukir dengan pisau atau dengan pahat atau dengan obeng sesuai dengan bentuk, mau membentuk apa kita, bentuk hewan atau apa misalnya. Nah, nanti kita akan praktekkan dalam pertemuan secara langsung yang mudah-mudahan pada bulan September atau bulan Maret. Terakhir, ini bahan yang harus kita beli di toko kerajinan. Polimer ini berbeda dengan sabun dan lilin yang mudah kita dapatkan. Kita harus mengunjungi toko yang ada kesenian atau seperti namanya galeri atau sanggar. Ini ada karena juga menjadi bahan yang bagus untuk prakarya. Cirinya apa? Ini lihat, memang seperti tanah liat, tapi tentu lebih bersih, lebih jernih. Bentuknya tidak beraturan juga. Ukurannya bermacam-macam, warnanya bisa kita pilih yang mana ada di toko galeri itu. Teksturnya lembut, lentur. Jadi ini kalau pembuatannya dengan kita campurkan lem kayu atau lem putih, kemudian diberi pewarna tambahan lain supaya lebih menarik, kemudian dibentuk. Nah, nanti akan mulai ada finishing yang harus kita lihat. Demikian materi kita dari karakteristik bahan lunak ini untuk membahas materi kita yang pertama kemarin yang memang harus kita selesaikan. Di situ ada tabel yang harus kita kerjakan. Nah, di sini Pak Nanur hanya memberikan 5 dan memang ini mudah kita dapatkan. Demikian kita bisa jelas mengerti. Nanti akan kita lanjutkan dengan materi berikutnya. Terima kasih. Tetap belajar di rumah, tetap sehat supaya kita bisa semakin pintar. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.